apakah ada tren atau tidak. Ya, dalam analisa teknikal tren itu dibagi tiga, tren naik uptrend, tren turun downtrend, dan sideways, ya, arahnya mendatar, jadi dalam kisaran. Dikatakan tren itu membutuhkan data harga minimal 5 hari, ya. Jadi kalau harga saham itu bergerak fluktuasi 1, 2, 3 hari itu belum dikatakan tren, ya. Atau kita minimal harus ada dua lower high lower low, ya. Jadi ada 4 titik itu baru bisa dikatakan tren. Anatomi aligator, ya, ini dibagi tiga, yaitu bibir atau lips itu mewakili dari simple moving average 5 hari, dan gigi atau teeth itu mewakili simple moving average 8 hari, dan rahang atau jaw mewakili SMA 13 hari. Jadi di sini kita memakai 3 hari moving average, ya, 5, 8 sama 13. Nah, ini adalah gambar indikator buaya. Jadi yang warna hijau, ya, ini kan yang garis kotak-kotak, candle, ya, candle harga, ada 3 garis moving average, ada hijau, merah, sama biru. Garis hijau ini lebih mendekati candle, jadi ini angkanya yang paling kecil, ya, yaitu 5 hari. Yang biru adalah garis moving average yang paling jauh dari candle. Ini artinya angkanya yang paling besar, yaitu 13 hari. Ya, itu istilahnya jaw. Nah, di tengah-tengah adalah yang 8 hari. Ya, istilahnya tit. Ya, ini adalah gambar indikator buaya. Ya, ada 3 kondisi dalam indikator buaya ini. Yang pertama itu sleeping atau tidur. Ya, jadi 3 garis ini berbelitan, ya, dan arahnya mendatar. Ya, jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ini tren naik atau tren turun. Ya, itu namanya istilahnya itu tidur. Jadi buayanya itu sedang tidur, sleeping. Ya, kalau bangun, buayanya bangun, waking up, wake up, ya, itu adalah ketika indikator moving average ini menunjukkan tanda-tanda awal tren naik. Ya, tandanya apa? Garis SMA 5 yang warna hijau itu memotong dari bawah garis SMA 8 dan 13 dengan arah ke atas. Ya, nanti kita lihat garisnya aja, ya. Kalau lihat mendengarkan kalimat ini agak susah. Ya, jadi waking up itu adalah tanda-tanda awal tren naik, di mana garis SMA 5 memotong dari bawah garis SMA 8 dan 13 dengan arah ke atas. Ya, yang ketiga adalah kondisi eating, buahnya itu lagi makan, ya. Ini tren naik sudah terkonfirmasi, tren bullishnya itu. Ya, dari mana tandanya? Yaitu garis SMA 13 memotong garis 5 dan 8 dan berada di bawah garis 5 dan 8. Jadi garis SMA 13 itu memotong dari atas garis SMA 5 dan 8, dan selanjutnya SMA 13 ini berada di paling bawah. Jadi dia di bawahnya 5 sama 8 dengan arah naik, dan plus candle berada di atas 3 garis moving average. Itu jadi tren bullishnya sudah terkonfirmasi, ya. Istilahnya di sini adalah eating atau buayanya lagi makan, eating, ya. Coba kita lihat gambarnya, ya. Nah, ini, ya. Ini kondisi sleeping, ini kita lihat 3 garis moving average bergerak mendatar dan berbelitan, ya. Itu namanya sleeping, ya. Jadi buaya sedang tidur, ya. Nah, waking up ini, bangun ini, Bapak Ibu lihat garis yang hijau yang 5 hari memotong 8 sama 13. Yang 13 itu yang warna abu-abu, ya. Yang hijau ini 5, yang merah itu 8. Jadi 5, 8, 13. Jadi yang waktu di sini yang hijau 5 memotong 8 merah, kemudian memotong abu-abu. Ini adalah awal tren naik, ya, awal tren naik, ya.
5 memotong garis SMA 8 dan 13 arah naik. Ya, itu namanya tanda-tanda tren naik. Ya. Nah, setelah itu tren konfirmasi, ya, makan. Ya, itu tandanya adalah garis moving average 13 hari yang warna abu-abu di atas memotong garis moving average 8 dan 5 dan berada di bawah. Nah, di sini ini adalah konfirmasi, ya. Jadi ini adalah eating, ya. Jadi kita kalau mulai spekulasi beli ya waktu di sini, waktu waking up, ya. Dan di sini konfirmasi ada dua, ya, yang seperti di teori tadi, moving average yang 13 berada di paling bawah dan candle di atas 3 garis moving average. Ya, itu berarti konfirmasi naik, ya. Itu ya. Jadi 3 kondisi dari strategi aligator, ya. Nah, ini adalah kombinasi strategi aligator plus candlestick dan trend line. Ya, ini adalah candlesticknya. Kita bisa dibantu dengan trend line, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita kalau trading harus menggunakan beberapa indikator teknikal, ya. Jadi jangan cuma satu. Jadi harus dikombinasikan ya minimal 4 atau 5 lah. Ya, nggak usah banyak-banyak. Ya. Nanti kita terapkan, dibuktikan dengan data masa lalu. Ya. Apakah candle ditutup di atas atau di bawah 3 garis moving average? Ya, apakah candle ditutup di atas atau di bawah garis support resistance? Ya, ini kita lihat. Ini kan trennya kan berbelitan, ya, tidak arah jelas, ya. Ini adalah tren sideways, ya. Kita bisa menarik garis support dan resistance, ya. Nah, waktu di sini yang dikasih gambar di blok bulat ini, kita lihat ini candlenya kan candle yang kurang bagus, ya. Bodinya di bawah, ekor atas panjang sekali di atas, ya, dan dia tutupnya berada di bawahnya garis resistance. Ya, kalau bisa dikatakan ini adalah candle shooting star namanya. Jadi sempat naik tertinggi, kemudian ada profit taking cepat sehingga tutupnya di bawah dari resistance. Ini adalah bearish candle kalau bisa dikatakan. Ya, jadi kalau yang punya harus jualan. Ya, dia turun, kemudian pas di support. Nah ini kan sempat turun paling bawah, tapi ditutup di atasnya ke garis support. Jadi di sini ada perlawanan beli. Sempat terjadi tekanan jual cukup besar, menjelang penutupan ada tekanan beli yang cukup besar sehingga pada hari ini saham ini berhasil ditutup di atasnya garis support, ya. Besoknya muncul candle warna hijau bullish. Jadi ini konfirmasi, ya. Kemudian kita lihat waktu di sini ini kan dari moving average ini kan trennya tren bearish, ya, yang abu-abu di atas sendiri, ya. Nah, kemudian dia turun sempat, dia naik lagi, ya. Dan sini adalah alat bantu, ya, support dan resistance. Kemudian layar berikutnya, nah ini kasus kalau koreksi, ya, ini kasus waktu kalau koreksi, ya, ini garis resisten, ya, ini pullback istilahnya, jadi koreksi, ya, tapi bisa mengetahui koreksi itu minor atau mayor, ya. Ini di sini, ini kan trennya masih bullish, ya, ini trennya masih bullish 5, 8, 13. Ini kita waktu di 1, 2, 3 kita tarik garis resisten, ya. Dia turun nggak sampai ditutup di bawahnya moving average 8 hari, ya. Dia naik, nah kemudian waktu di sini ditutup di atasnya garis resisten, ini artinya bahwa trennya akan kembali naik. Jadi ini cuman koreksi minor, ya. Kemudian dia naik,
yang moving average 13 masih di bawah, kita tinggal bermain di hijau sama merah. Ini kita juga bisa dia tarik garis resisten, ya, dia koreksi ini masih aman, ya. Ini ditutup kembali di atasnya 8. Nah, waktu buy kita harus nunggu dia ditutup di atasnya garis resisten ini. Jadi kita bisa melakukan trading buy di sini. Ya, ini masih bullish ya, SMA 13-nya. Dia muncul candle merah. Di sini kita tarik garis. Nah, kita tarik garis resisten untuk memperkirakan apakah koreksinya ini sementara atau berlanjut. Ya, dia sempat tutup di bawah pas di garis moving average 8 hari, namun ditutupnya di atas. Jadi ini masih aman, ya. Kemudian dia besoknya ditutup di atasnya garis resisten. Ya, jadi ini koreksinya sementara, dia kembali naik, ya. Nah, waktu di sini Bapak Ibu lihat 1 2 kita tarik resisten, waktu di sini dia tutupnya di bawah garis 3 garis moving average. Nah, ini artinya tanda-tanda bahwa trennya menjadi bearish. Ya, jadi kita jangan melakukan trading buy, ya, harus sell, ya. Jadi itu ya caranya untuk melihat. Jadi untuk alligator ini bisa untuk trading, ya. Cocoknya untuk trading 1 sampai 3 mingguan. Ya, jadi ini dari sistem adalah sebagai alat bantu. Apakah pullback itu mayor atau minor? Ya, kalau mayor tandanya adalah candlenya itu ditutup di bawahnya SMA 8. Ya, kalau di bawahnya SMA 13 itu sudah konfirmasinya lebih kuat. Tetapi kalau dia pullback koreksi masih di atasnya SMA 8 dan kemudian beberapa hari dia naik ditutup di atasnya garis resisten, itu berarti tren naiknya masih bisa berlanjut. Ya, itu gunanya. Ya, ini adalah menunjukkan ini di sini ya, Bapak Ibu. Ini adalah waktu ini saat ini kita cerita yang tren bearish, kalau yang sebelumnya kan tren bullish ya. Ini garis moving average 5 hari. Ya, dari atas memotong SMA 8 dan 13 ini adalah titik awal tren bearish di sini. Ya, ini garis hijau. Ya, kalau tren bullish kan SMA 5 dari bawah memotong 5 dan 13. Arahnya ke atas itu kan awal bullish. Nah, kalau ini sebaliknya, ya, SMA 5 memotong 8 dan 13 dari atas arahnya ke bawah. Nah, jadi kita harap berhati-hati. Ya, dan ini waktu dia motong candle berada di, jadi kita tidak boleh beli, yang pasti harus mengurangi, ya, atau malah mengkosongkan. Ya, di sini SMA 13 berada di paling atas, berarti ini sudah konfirmasi bearish. Ya, di sini candle sempat rebound, ya, tetapi dia nggak pernah ditutup di atasnya garis merah 8 hari, artinya bahwa reboundnya ini sifatnya minor, ya, kembali dia turun. Nah, di sini, nah, kita agak terjebak, ya, dia sempat ditutup di atasnya garis merah, tetapi kita masih ragu-ragu karena apa? SMA 13-nya masih di paling atas. Ya, kita boleh beli tapi harus main pendek-pendek ini, ya, di area sini. Ya, dia nggak sempat sama sekali ditutup di atasnya garis SMA 13. Ya, waktu ini ditutup penutupan di bawah 3 garis moving average. Nah, ini kan secara teori ini penurunan masih akan berlanjut, ya toh? Ditutup di bawahnya 3 garis moving average. Ya, kontradiksi dari yang tren bullish. Kalau tren bullish kan harus ditutup di atasnya 3 garis moving average. Ya, arahnya SMA-nya arahnya naik. Ya, nah, waktu di sini ini adalah yang paling parah. Dia tutup jauh di atas garis moving average. Dan di sini, waktu di sini 3 garis moving average saling berbelitan. Tapi kan arahnya cenderung turun ini, ya, atau mendatar, ya. Tetapi selanjutnya
yang SMA 13 tetap berada di paling atas dan 5 di paling bawah. Ya, jadi ini harus hati-hati, ya. Ya, jadi untuk aligator strategi teorinya sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan kalau mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Nanti materi saya akan share ya di grup WA ya. Kalau masih malu-malu bisa DM saya, nggak masalah ya, bisa telepon saya. Ya, jadi aligator strategi itu adalah indikator yang utama adalah moving average ya. Simple moving average ya, 5 8 13 ya. Ini coba saya demokan ya untuk di aplikasi spot ya. Nah, ini bentar. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan Bapak Ibu sekalian? Kelihatan Pak. Bentar ya, ini coba saya hilangkan ya untuk yang moving average-nya supaya dari awal supaya Bapak Ibu bisa jelas ya. Ya, ini adalah candle untuk IHSG ya, komposit ya, komposit. Untuk alligator ini untuk time frame coba kita 6 bulan cukup ya, 6 bulan aja atau 3 bulan, nggak usah 1 tahun ya, terlalu panjang karena alligator strategi ini untuk jangka pendek ya. Ini mulai November 2023 ya. Untuk mengeluarkan indikator moving average, kursor berada di di Windows yang chart ini ya. Kita klik kanan, pilih price indicator, ya, pilih SMA ya. Nah ini diisi ya, 5, 8, sama 13. Ya kita lihat di sini ya. Ini berarti yang merah itu 5, yang biru 8, yang ungu 13. Ya, ini di sini 5 ya. Ini ya, yang merah kan 5 ya. Di sini 5 dari bawah memotong 8 dan 13. Ya, di sini kan berarti kan awal tren naik. Buayanya bangun, ya. Buayanya bangun. Jadi kita bisa melakukan pembelian, spekulasi beli ya. Waktu yang merah memotong biru. Dia memotong biru tanggal ini, tanggal 6 November, waktu candle yang hijau ini. Ya, ini kan waking up. Tapi kemudian dia koreksi, yang ungu, yang SMA 13, besoknya dia memotong merah, 2 hari kemudian motong ini, merah, perpotongan biru, waktu tanggal 9 dia sudah berada di paling bawah. Jadi ini adalah konfirmasi untuk bullish. Ya, jadi kita beli pertama di sini, turun, kita beli lagi di sini. Ya, tapi di sini candlenya dia di atasnya garis, semua garis moving average ya di sini. Ya, jadi ini bersamaan. Waktu SMA 13 berada di paling bawah, memotong 5 dan 8 pada tanggal 9 November, penutupannya candle ini di atasnya semua garis, 3 garis moving average. Jadi sudah konfirmasi bullish. Ya, kita buy. Di sini sempat turun, nah ini. Ya, waktu dia koreksi di sini, yang merah ini, dia tutupnya masih di atasnya SMA 13, namun ditutup di bawahnya SMA yang biru yang 8. Ya, kita di sini agak ketar-ketir, ya, agak ketar-ketir, ya. Besoknya dia naik lagi.
dan ditutup di atasnya 3 garis moving average. Ya. Nah, waktu di sini kita mungkin yang takut kita sell saham ini karena harga saham ditutup di bawahnya 3 garis moving average. Ya, tetapi secara formasi posisinya kan 5 di atas sendiri, 8 13. Ya, jadi cuma satu indikator yaitu close-nya di bawah 3 garis moving average. Ya, kita bisa lakukan jual semua atau jual separuh. Ya, yang semua itu ya karena dia alasannya ditutup di bawahnya 3 garis moving average. Tetapi ini belum ada tanda-tanda yang mana? Yang merah memotong merah dan abu-abu, kan kebalikan dari yang bullish. Ya toh? Nah, kalau di sini bentar ya. Nah, ini. Nah, di sini ya. Ini kan merah memotong biru. Nah, ini baru sel separuhnya yang tadi. Ya, ini kan dari awal sinyal bearish, ya. Kalau di sini kan awal sinyal bullish, ya. Merah memotong dari bawah garis biru dan ungu. Nah, kalau awal bearish berarti merah dari atas memotong biru dan ungu. Ya, kalau ungunya berada di paling atas sendiri dan candle berada di paling bawah 3 garis moving average itu konfirmasi bearish. Ya, jadi kita beli di sini sedikit, konfirmasi beli, ditahan. Di sini ada yang takut dijual separuh karena ditutup di bawahnya 3 garis moving average, tetapi secara formasi masih bullish, baru semua dibuangnya di sini sisanya. Merah memotong biru, ya, dan ungu saat ini di sini berada di paling atas. Jadi ungu memotong merah dan biru dan dia berada di paling atas, itu konfirmasi bearish, ya, konfirmasi bearish. Oh, di sini, nah ini di sini kalau agak berbelit itu agak susah, ya. Jadi kalau berbelit 3 garis moving average ini kisarannya sempit, itu lebih baik yang lain, ya, yang kira-kira yang sinyalnya yang jelas, ya, begitu. Kita cari kalau ya seperti ESG seperti ini. Ini kan moving average-nya berbelit, ya, ketemu semua SMA 5, 8, 13, berarti nggak ada arah untuk ESG sekarang ini, ya, dari teori strategi aligator, ya. Coba kita lihat saham BCA. Nah, BCA ini juga dari aligator sulit, ya, masih sulit, ya. Di sini ini waktu merah memotong biru di sini adalah buayanya lagi bangun, ya, merah motong biru. Waktu di sini ungu motong merah dan biru, ini bullish. Ya, jadi ada 2 tahap pembelian. Pertama waktu awal tren bullish, buayanya bangun, kemudian makan. Setelah itu ditahan, ya, ditahan, dilihat sampai dia ini, ya toh, merah motong biru toh, gini arahnya turun. Nah, ini awal tren bearish, jual separuh. Nah, waktu ungu motong merah dan biru dan berada di paling atas, itu sell semua, ya, posisi sudah habis. Jadi cara mainnya alligator itu seperti itu, ya. Kalau kita bisa rata-rata paling ya 1-2 bulan lah kalau paling alligator, ya. Kalau semakin rentangnya 3 garis semakin lebar, itu semakin lebih gampang kita tradingnya. Kalau sampai dempet-dempet ini yang agak agak sulit, ya. Selalu muncul nanti keraguan-raguan, ya. Di BRI, ya. Sekarang ini kebanyakan saham yang gede-gede yang posisi yang paling kanan, ya, yang data terkini itu konsolidasi arahnya, mepet semua,
ya, Bank Mandiri itu mepet semua. Jadi arahnya masih belum jelas, ya. Seperti ini dempet, ini jadi buayanya lagi tidur, ya, lagi tidur. Jadi kalau lagi tidur ini sideways ini kurang enak untuk dibuat trading. Jadi kita nanti nunggu kalau dia bangun atau tidur, ya, atau malah turun, ya, gitu. Terus BBTN, ini BBTN ini kita lihat, ya, SMA 13 masih bullish, ya, arahnya masih naik, tetapi 5 sama 8 sudah ada tanda-tanda konsolidasi, ya, juga candlenya muncul candle bearish, jadi kita nggak bisa menyimpulkan ini arahnya mau kemana, ya. Kemudian BBNI ini juga sama, ya, data terkini 3 garis moving average dempet semua, jadi kita nggak tahu arahnya kemana, tapi harus nunggu, wait and see, ya. Kita bank sudah, ke properti, lihat, nah ini, ya, ini adalah tanda-tanda mau naik ini, ya, dia mau take off, ya, garis moving average-nya 3 sama 8 sama 13, ya, cuman ini untuk sleeping sama wake up-nya masih waktunya kurang kurang panjang, ya. CTRA, Recon, nah ini aku lihat, ya, ini kan kita kalau lihat dari moving average kan kurang bagus ini, ya, dempet, ya, tapi lihat ungunya, tanda-tandanya mau posisinya di atasnya 8, 5 sama 8, ya, candle juga berada di bawahnya 3 garis moving average, ya, jadi kalau yang mau beli jangan dulu, kalau mau jual silakan, ya. Nah, di sini ada support ini, ya, ini berapa, low-nya 535, 535 2 kali loh diuji, ya, ya, jadi 535 ini merupakan support yang cukup kuat. Kalau dia ditutup di bawahnya itu, ini nanti akan benar-benar jadi bearish. Ini juga ada support lagi nih, 3 kali, 530, 530, ya. Jadi ada 2 support yang cukup kuat, 535 sama 530. Ini support kritis, ya. Itu cara bacanya grafik, ya. CTRA, Sumarekon, Ani, ini juga, ya, moving average-nya juga nggak enak ini, ya, nggak enak, nggak. Jadi ya jangan masuk, ya. Terus tambang, Adaro, ini juga, ya, SMA 13 uang warna ungu dia di atas. Ini adalah sinyal bearish, ya. Jadi nggak enak nih dibuat trading, ya. Adaro, Antam, ini juga trennya sideways berbelit, ya. Kisarannya sempit, rentangnya sempit, ya. Jadi nggak enak. Ya, jadi kita harus cari sinyal yang jelas. Adaro, Antam, NPKL, NPKL. Kita lihat, ya. Merah, motong biru, ya, ini, ya, di sini apa itu tanda awal tren bullish, ya, tanggal 22 sama 23. Nah, di sini konfirmasi bullish eating, ya, 13 di paling bawah memotong 5 sama 8, cuman nanti kita tinggal lihat penutupannya harus di atasnya 3 garis moving average, ya. Kalau penutupannya dia bisa bertahan di atasnya 3 garis moving average, nanti ini benar-benar akan bullish, ya, untuk NJKL, ya, karena NJKL sejak tanggal 21 Desember sampai
2 hari yang lalu tuh trennya bearish, ya. Ungu selalu di atas, ya. Baru tanggal 22 Februari ini ada perlawanan untuk naik dia, ya. Jadi kita tinggal lihat penutupannya dia harus di atas 3 garis moving average baru dikatakan bisa bullish, ya. Itu untuk NCKL. Untuk ITMG juga nggak jelas, ya. 3 garis moving average arahnya mendatar, ya. Arahnya mendatar. Kemudian PTBA. Kalau ada Bapak Samsam yang mau dibantu dilihat silakan, ya. Bisa langsung bicara saja. Ya, ini juga nggak jelas, ya. Aligatornya, ya, cenderung konsolidasi. RMS, ya, nggak jelas, ya. Ini cenderung hati-hati, ya. Yang ungu berada di paling bawah dan penutupan di bawah 3 garis moving average, ya. Nah, di sini kan sideways. Dia habis bearish sideways, ungu tetap di atas, ya. Sinyal kurang baik, bearish, ditutup di bawahnya 3 garis moving average, ya. Dia turun sempat rebound tapi dia masih di bawahnya garis moving average yang warna biru. Artinya reboundnya belum bisa dikatakan mayor. Kemarin tuh besoknya sempat naik tembus di bawahnya, di atasnya garis ungu SMA 13, namun ditutup di bawah lagi, ya. Jadi dia nggak punya banyak tenaga untuk bisa rebound mayor, ya. Besoknya dia turun, ya, tutupannya di bawah garis moving average 8 yang biru, besoknya malah di bawah 3 garis moving average, ya. Semakin bearish, dia agak rebound landai, sideways, sideways, kisaran sempit, ini turun lagi, SMA 13 warna ungu di atas, ya. Jadi ini untuk BRM ini harus ekstra hati-hati, ya. MBMA juga sama, ya. Bapak Ibu lihat 3 garis berbelit, arahnya nggak jelas, ya. Penutupan di bawah garis 3 garis SMA, ya. Untuk retail, nah, retail, ya. Ini retail dia cenderung bullish, ya, cuma butuh konfirmasi apakah penutupan berada di atas 3 garis moving average, ya. Ini yang merah motong ini adalah buayanya bangun, ya, buayanya bangun dan kita nanti tunggu nanti sore apakah ungu warna biru, ya. Jadi 1-3 hari ini nanti ada kemungkinan konfirmasi bullish atau tidak, ya, untuk S hardware. Untuk MAPI, oh enggak keluar, ya, MAPI. Ini MAPA, ya, MAPA, ya. Ini tren bullish tapi agak hati-hati karena candlenya ini nggak berhasil di atasnya 3 garis moving average, ya. Ini kita bahas aligator strategi, ya. Tetapi nanti dalam kenyataan trading harus ada kombinasi, ya. Bisa pakai kombinasi parabolic SAR, bisa, ya. Stokastik MACD juga bisa, ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan, silakan bisa langsung bicara. Ada yang punya saham bisa, lalu ditanyakan di sini. Untuk ini, ya, MDKA, ya. Bentar, ya.
Bentar saya nulis dulu ya, biar tak ketutup ininya, layarnya. Ada yang menanyakan MDKA, MTEK, PNLF. Untuk MDKA ya. Nah, MDKA ya. Ini kita lihat ya dari iligator strategi ya. Triple moving average 5813, trennya bearish yang ungu di bawah. Dan posisi sekarang closing di bawah 3 garis moving average. Ya, jadi ini tidak ada sinyal beli. Ya, yang ada malah jual. Ya, kita cari support resistance yang di mana. Nah, ini saya menemukan ada 2 support ya. Di sini low 2260, low 2260, 2260. Ini juga ada 2260. Ya, jadi 2260 ini cukup cukup kuat ya. Ada 5 garis titik ya. Jadi jangan sampai saham ini tutup di bawahnya 2260 ya. Kalau dia di bawahnya itu kemungkinan candle akan menjauh dari 3 garis moving average ya. Ini untuk MDKA. Kalau mau average ya jangan dulu ya. Untuk kemudian PNLF, PNIN Life. Ini Bapak Ibu lihat 3 garis moving average berbelitan ya, berpotongan, jadi arah belum jelas ya. Tapi kita lihat penutupan di bawah 3 garis moving average ya, jadi ini sinyalnya cenderung mix to lower ya, nggak ada sinyal untuk trennya naik ya. Kemudian MTEK ini dia bearish, kemudian mendatar, ini konsolidasi ya. Ini buayanya lagi tidur ya, jadi nggak ada arah ya, nggak ada arah. Untuk support resistennya ini untuk jangka pendek ini ya, ini ada cukup kuat juga di berapa ini? 456, 456, 456, 456. Ini cukup kuat, 4 kali diuji 456 ya. Ada yang lain pertanyaan, silakan. Untuk BRIS sama Tekim ya. Ya, jadi aligator strategi itu kita beraksi waktu awal tren naik. Kita beli separuh, kemudian waktu konfirmasi tren bullish, kita beli lagi lebih banyak. Jadi poinnya entry itu di sana. Ya. Dan kalau sell, sebaliknya dari yang tadi, awal tren bearish dan konfirmasi bearish. Ya. Awal tren bullish, apa kriterianya? Yaitu jika SM itu memotong 8 dan 13 dan arahnya naik. Ya, itu dari tren awal bullish. Ya, dari kalau konfirmasi bullish yang SMA 13 memotong 8 dan 5 dan dia berada di paling bawah plus candle di atas 3 garis moving average. Jadi kita entry itu di sana. Kalau dia tengah-tengah bullish, nah kita kalau mau beli waktu dia pullbacknya harus yang minor, ya. Jadi pullbacknya harus yang minor. Ya, apa tanda-tandanya minor? Dia jangan sampai ditutup di bawahnya 3 garis moving average dan kita mencoba menarik garis resisten. Ya, jadi dia kalau rebound di atasnya garis resisten, nah kita baru buy. Jadi ada poin-poin tentunya di mana kita tuh masuk. Ya, kalau nggak ada sinyal, berarti kita posisinya tetap hold, bukan buy. Ya, seperti itu. Ini untuk brace. Kita lihat secara kasat mata yang SMA 13 berada di paling bawah. Artinya dia apa? Trend bullish. Ya, trend bullish. Ya, kalau beli ya waktu buayanya itu wake up sama konfirmasi. Kalau di tengah-tengah sini
Ya kita nggak ada rekomendasi. Ya, jadi kalau rekomendasi waktu dia pullback, nah ya contohnya, ya ini kan kita kan kalau mau mau idealisnya ya waktu belinya waktu di sini, waktu dia tidur. Nah, waktu di sini ini adalah wake up buayanya, ya, buaya wake up. Yang merah motong biru dan ungu. Nah, konfirmasinya waktu yang ungu berada di paling bawah dan candle tutupnya di atas 3 garis moving average. Ya, waktu kita beli itu di sini, ya, di sini hold. Nah, di sini kita ada koreksi ya. Kita bisa pakai ini. Ini di spot itu juga bisa. Bentar. Kita bisa drawing. Ya, kita bisa drawing. Drawing new object, kemudian trend line. Ini. Nah, kita bisa tarik ini. Nah, ini. Ya, dia koreksi. Ya toh, pullback. Nah, kita beli waktu udah di sini. Dia tutup di atasnya garis resisten. Dan dia masih di atasnya garis moving average. Ya, itu. Nah, di sini pullback. Nah, ini kita ketipu sini. Ya, ini kita jual separuh ya. Kita kan ini ya, tarik lagi. Memang narik garis ini memang subjektif. Yang penting pokoknya kita bisa menarik menyentuh banyak titik. Nah, ini. Ya, ini kan berarti kan waktu di candle di sini dia ditutup di bawah 3 garis moving average kan sinyalnya bearish. Tetapi Bapak Ibu lihat formasinya masih bullish. Ya toh, ungu masih di paling bawah, arahnya masih arah naik. Semua garis ini arahnya naik semua. Merah, biru, ungu. Tetapi gara-gara tutupi di bawah 3 garis moving average, kita ragu. Ya toh, tinggal kita berani nggak. Kalau yang nggak berani ya sudah jual semua. Kalau yang berani dijual separuh. Besoknya dia naik. Naik di atasnya 3 garis moving average dan di atasnya garis resisten yang kita tarik. Ya, nah, waktu kalau di sini sekarang ini ditanyakan kita nggak ada sinyal. Kita nunggu dia koreksi, kita tarik garis resisten sambil ngikutin 3 garis moving average-nya nanti arahnya kemana. Ini kan soalnya kan rentangnya semakin nipis ini, semakin dempet ini. Ya kalau semakin dempet agak susah. Jadi harus benar-benar agak cermat. Ya seperti ini. Ini kita narik juga bisa nih. Nah kita narik. Nah di sini. Ya cuma sini ada candle bearish. Jadi kita harus nunggu dulu. Nunggu bearish atau enggak ini. Nanti bisa kita tarik garis resisten. Ya jadi itu. Jadi kalau teknikal itu nggak bisa setiap hari muncul sinyal. Ya ini breeze ya. Kemudian tekim ya. Ini tekim. Di sini trend bearish. Kemudian dia buayanya tidur. Kalau dempet ini kita coba agak dibesarin biar enak. Nah, ya, ini kita lihat. Kita lihat. Di sini garis merah motong biru, ya, garis merah motong biru. Ini bisa dikatakan waktu tanggal ini buayanya bangun, ya, buayanya bangun. Tapi belum konfirmasi, ya, karena ini sempat sempat koreksi 2 hari, tetapi masih di atasnya 3 garis moving average. Nah, waktu di sini ungu sudah berada paling paling bawah. Tapi konfirmasi bullishnya pada hari ini. Ya, jadi kita buy di sini, ini buy di sini. Ya, jadi TKIM ini dari alligator strategi ada sinyal buy. Sekali lagi ya, yang ini saya ngomongin alligator strategi, dia sinyal buy. Ya, kalau lebih akurat kita harus pakai indikator lain sebagai pembanding, sebagai pembanding. Ya, jadi kalau trading by technical itu kita tidak bisa hanya
mengandalkan satu dua indikator. Ya, jadi kita harus kombinasikan. Sama aja seperti pendekatan fundamental analisis. Ya, dia pakai PI, pakai PBV, pakai DCF, plus ada asumsinya. Ya, kalau asumsinya salah, ya pasti perhitungannya DCF ya salah semua. Ya, namanya kita masang target kan masa depan. Masa depan ya butuh perkiraan, butuh asumsi. Ya, jadi kita tinggal enaknya kita mau milih teknikal atau fundamental. Ya, tiap orang nggak sama. Ya, jadi seperti itu. Ada pertanyaan yang lain silakan. Ini ada AMRT ya sebentar ya. AMRT, AMRT, ADMR, jasa marga. Kalau untuk jangka yang nggak terlalu banyak noise ya, dan untuk jangka waktu 1 3 bulan tuh lebih enak tuh pakai chart pattern analisis ya. Jadi analisa pola grafik ya. Jadi di sana kita bisa bikin kira-kira buy di harga berapa, sell di harga berapa, dan cut loss di harga berapa ya. Karena dia sifatnya untuk jangka menengah, jadi kita tiap hari harus monitor ya untuk level-level cut loss-nya itu dan profit taking-nya. Ini untuk ADMR ya, MR. Ini ADMR, nah merah ya, merah motong. Ini kan motong nih, tanggal 26 Februari ini adalah bangun, buayanya bangun di sini. Ya, merah motong biru dan ungu, buayanya bangun. Kemudian hari ini belum tutup pasar ya, ya. Jadi kalau kita analisa teknikal tuh harus tutup pasar karena bentuk candle akan berubah. Ya, kita asumsi detik ini ya, saya ngomong detik ini, dia ini konfirmasi bullish. Ya, waktu di sini yang merah motong ya, motong biru, ini adalah bangun buayanya. Terus di sini dia konfirmasi buayanya makan. Ya, jadi yang punya tahan dulu kalau kalau yang belum punya boleh beli. Ya, dari indikator aligator ya, dari aligator. Ya, AMRT. AMRT ini nggak ada arah ya, nggak ada arah, nggak ada sinyal ya. Kemudian jasa marga, jasa marga merah di sini belum motong ya, ini kan belum motong merahnya di bawah, di sini baru motong. Ini tanda awal bullish, buayanya bangun ya, buaya bangun, buayanya makan ya. Hari ini dia koreksi ya, jadi kita nunggu nanti ya, apakah besok mestinya boleh beli ya. Jadi kemarin tuh beli ya dari aligator strategi. Ya, nanti kita tinggal narik garis resisten ya untuk tahu ini pullbacknya minor atau mayor ya. Jasa marga di sini sempat konsolidasi panjang ya di sini sejak 13 Desember sampai 29 Januari. Ya, ini kan buayanya bangun apa tidur ya. Nah, di sini
Di sini ini berdempetan nih. Merah. Di sini langsung wake up langsung makan di sini. Ya, di sini lah. Di sini yang bangunnya nih. Merahnya tuh sini besoknya langsung makan. Ya, ini kita bisa tarik. Ini ada resisten bentar. Nah, ini kan resisten ini. Cukup kuat ini. Nah, di sini bisa baiknya juga di sini. Ya, ini kan dia tembus naik di atasnya resisten. Ya, merah. Wah, ini pas ini berarti. Pada tanggal 23 Februari ini ada dua indikator. Ya, buayanya bangun dari garis moving average kita lihat. Yang merah motong biru sama ungu plus penutupan di atas resisten. Ya, terus di sini baru aligatornya makan ya. Ada yang lain Bapak Ibu sebelum saya akhiri ya, kalau masih kurang jelas bisa DM saya. Ini terakhir Pak Raymond ya, tanya MRT ada yang Jasa Marga ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri ya untuk Zoom siang ini ya. Saya minta maaf ya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, jangan sungkan untuk tanya ya, bisa DM saya langsung boleh ya. Selamat sore ya. Salam sehat selalu. Tuhan berkati kita semua. Saya izin live ya dan menutup acara ini.